warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita berikhtiar secara maksimal, beribadah secara optimal, dibingkai dengan tawakal secara total. Insya Allah, Allah akan memberkahi kita semuanya, barakah dunia sampai akhirat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, tanpa terasa beberapa pekan lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang diawali dengan bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu indikasi Allah memuliakan kita jamaah sekalian, Allah memberikan beberapa waktu, beberapa bulan tertentu yang patut kiranya menjadi perhatian buat kita semuanya. Antara lain itu bulan Rajab, yang diantara nama-nama Rajab mengandung fadilah-fadilah yang luar biasa jamaah sekalian. Yang pertama, Syahrul Haram, tersebut di dalam surah At-Taubah 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah isna ashara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya dalam satu tahun terdiri 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram, antara lain yaitu bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, haram ini maknanya adalah satu faktor utama, yaitu dimuliakan Allah, yang juga kita dianjurkan untuk memuliakannya. Haram juga berarti larangan, di mana di bulan-bulan haram ini, di bulan Rajab ini, kita dilarang untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ayat ini menggambarkan begitu dahsyatnya larangan berbuat zalim. Kepada diri sendiri saja tidak boleh, apalagi terhadap orang lain. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka pada masa-masa tertentu bulan Rajab ini juga dikenal dengan bulan Al-Asham, yang artinya bulan sepi, bulan yang bisu, tanpa adanya hiruk pikuk peperangan. Semua mengadakan gencatan senjata. Tidak ada permusuhan sedikit pun pada saat itu jamaah sekalian. Maka di bulan Rajab ini saatnya kita berkasih sayang. Ar-rahimuna fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berkasih sayang di muka bumi ini jamaah sekalian, insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga nama Al-Ashab. Rajab adalah bulan Al-Ashab, artinya dikucurkan rahmat-rahmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Dalam konteks Imam Asy-Syafi'i menerjemahkan, mensyarahkan, yaitu melipat gandakan pahala-pahala kita bagi panjenengan yang beribadah di bulan Rajab ini jamaah sekalian. Amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, Rajab disebut juga bulan Al-A'zam, bulan yang sangat agung, karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa Rajab itu sendiri artinya adalah rahmatullah, jim adalah judullah, kemurahannya Allah, dan ba adalah barakatullah, banyak keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya jamaah sekalian, Rajab adalah bulan Al-Akram, bulan yang penuh dengan karunia Allah, penuh dengan fadilah-fadilah Allah bagi hamba-hamba Allah yang di bulan ini mendekatkan diri kepadanya. Sehingga di bulan Rajab ini jamaah sekalian, sepatutnya kita melakukan amaliyah-amaliyah baik yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, salafus salihin, para aulia, para ulama yang telah mendahului kita. Antara lain jamaah sekalian, memperbanyak puasa-puasa sunnah,
Ada yang mengatakan puasa Rajab atau puasa-puasa sunnah yang lain yang kita niatkan untuk lita'zim di syahri Rajab. Kemudian juga sunnah-sunnah di dalam sholat kita, dalam zikir kita, memperbanyak tilawah kita, serta memperbanyak sedekah-sedekah kita. Sebuah gambaran bahwa mulai Rajab ini jamaah sekalian, kita senantiasa dilatih, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Ramadan nanti jamaah sekalian, agar kemudian terbiasa menunaikan puasa, salat-salat sunnah, kebiasaan-kebiasaan baik termasuk tilawah, zikir, doa, istighosah, sedekah dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rajab ini laksana kita melakukan penanaman. Kemudian Sya'ban adalah bulan di mana kita memberikan rabuk perawatan, dan Ramadan adalah saat-saat kita memanen dan mengambil hasilnya untuk kehidupan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka doa yang begitu indah yang diajarkan Rasulullah kepada kita jamaah sekalian setiap memasuki bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Ya Allah, berkahi kami di Sya'ban nanti, dan berikan kami kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam tata bahasa ilmu balaghah yang disebut balighna mengandung dua makna. Yang pertama, dipanjangkan sampai di bulan suci Ramadan. Balighna juga bermakna agar di bulan suci Ramadan, hasil dari latihan kita sejak bulan Rajab yang agung ini jamaah sekalian, kemudian kita sungguh-sungguh sudah terbiasa beribadah secara optimal semaksimal mungkin untuk meraih kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah sekalian, bahwa ada amalan-amalan yang dimana kita memperbanyak silaturahmi, bahkan memperbanyak kita ziarah kubur kepada orang-orang yang telah mendahului kita, leluhur-leluhur kita jamaah sekalian, agar kita menjadi wasilah di dalam kita berkehidupan ini jamaah sekalian, menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah, dan orang yang bertakwa kepada Allah berusaha bagaimana sedekat mungkin dengan Allah, taqarrub kepada Allah dengan apa? Dengan berbagai macam wasilah, amalan-amalan kita. Maka di dalam doa ba'da azan yang kita lakukan, ati sayyidana Muhammadanil wasilah, ini menggambarkan bahwa dimulai dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, aktivitas-aktivitas kita, baik qauliyah ucapan kita, a'maliyah perbuatan-perbuatan kita, qalbiyah hati dan perasaan kita, senantiasa kita jadikan sebagai sarana prasarana untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kehebatan lagi, keutamaan lagi di bulan Rajab ini jamaah sekalian, yaitu bulan Ar-Rajam. Ar-Rajam apa artinya? Yaitu Allah merajam, melempar, menghantam setan dan iblis yang akan mengganggu manusia. Gunakan kesempatan ini jamaah sekalian untuk menjauhkan diri kita dari gangguan-gangguan nafsu kita. Kenapa? Karena setan sudah dihajar oleh Allah, setan sudah diukutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, marilah kita tidak memperturutkan nafsu kita kecuali nafsul mutmainnah. Hilangkan semua nafsu-nafsu amarah, nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan, yang pada akhirnya sampai kepada nafsul mutmainnah. Sebagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang ahli zikir, di mana zikir Allah tatmainnul qulub. Dengan zikir kula jenengan menjadi orang-orang yang tenang di dalam kehidupan kita, yang kemudian dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nafsul mutmainnah itu ciri khasnya adalah yang mengembalikan segala kehidupan kita, segala apa yang kita miliki, amanah-amanah, titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala ini, yang pada akhirnya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, semarah, tawakal 'ala Allah, yang pada akhirnya kemudian Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dan kehidupan-kehidupan kita jemaah sekalian rahimakumullah. Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita. Lalu kemudian Allah layak memantaskan diri untuk ridho kepada kita semuanya jemaah.
Kalau sudah demikian, itulah yang disebut dengan fadkhuli fi ibadi, termasuk golongan hamba Allah. Golongan hamba Allah adalah orang yang ridha terhadap qadarullah, orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diridhai Allah adalah orang yang senantiasa mengembalikan segala urusannya kepada Allah, dan orang yang mengembalikan urusannya adalah orang-orang yang tentram, tenang hati, batin dan jiwanya, jamaah sekalian. Lalu disitulah kemudian layak untuk wadkhuli jannati, untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat dan indahnya jamaah sekalian ketika kita mampu menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menjauhkan dari nafsu-nafsu kita untuk kembali kepada tatanan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan mendapat barokah dan ridhonya, barokah dunia sampai akhirat kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, yang puncaknya pada tanggal 27 Rajab kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan substansi dan filosofi miniatur perjalanan kehidupan manusia yang terangkum tergambar dalam audiovisual yang maha dahsyat melalui Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimasukkan Isra Mi'raj ini diawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di bulan Rajab ini Allah letakkan peristiwa di luar kemampuan akal manusia yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dirasionalisasi di dalam kehidupan umat manusia manapun. Maka dengan demikian jamaah sekalian, Isra wal Mi'raj semata-mata adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kehidupan kita. Isra adalah perjalanan manusia minal masjid ilal masjid, artinya kehidupan kita dari tempat yang suci menuju tempat yang suci. Ingat jamaah sekalian, lahir kita yulatu alal fitrah. Kemudian hidup kita untuk beribadah, untuk mempertahankan fitrah kita yang pada akhirnya kembali kepada Allah, ke tempat yang suci dalam arti husnul khotimah. Maka peristiwa Isra ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, niatan kita semula menjadi hamba-hamba Allah yang suci, niatkan terus ikhlas kita untuk mengabdi kepada Allah semata-mata, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan harapan nanti pada akhirnya Allah menjemput kita di pangkuannya dengan penuh rahmat, kasih sayang dan ridhonya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka setelah Isra kemudian Mi'raj. Mi'raj artinya apa? Naiknya seorang hamba, memperturutkan, menghaturkan amal-amal kita, mempertanggungjawabkan apa arti kehidupan kita selama di dunia, untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika kula jenengan berbuat kebaikan, maka fa amma man qala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun kebaikan kula jenengan, begitupun keburukan-keburukan kita semuanya pasti tercatat, tidak akan pernah terlewat, yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nantinya, agar kita senantiasa di dunia ka'abiri sabilin, bagikan orang yang hanya melintasi sepintas jalan, sepintas lalu saja, waktu yang singkat, umur yang sesaat. Marilah kita gunakan untuk ibadah dan taat, agar nanti di hari kiamat dapat kita ambil panennya, sebagaimana yang disampaikan Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini jamaah laksana orang bercocok tanam yang nanti kita panen di surga untuk selama-lamanya, di akhirat yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jamaah sekalian, maka Mi'raj ini kemudian dilambangkan sowan kehadirat Allah, bersujud di hadapan Allah. Berarti apa? Bekal kehidupan kula jenengan sebagaimana Rasulullah menjemput perintah sholat. Artinya hidup kula jenengan sebagaimana Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bekal kula jenengan untuk sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jamaah sekalian, Allah akan senantiasa melingkupi ridhonya kepada panjenengan semuanya. Jadi orang beriman itu hakikatnya ya haqqatu qatih. Kalau sudah haqqatu qatih itu endingnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah kalian semuanya ini tidak meninggal kecuali membawa visi dan misi Islam. Islam itu aslama yuslimu, Islam tunduk patuh berserah diri kepada Allah, yang pada akhirnya as-salamah fid din wad dunya wal akhirah, mencapai keselamatan dunia sampai akhirat kita, sebagaimana doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
berikan kami kehidupan di muka bumi di dunia yang fana ini dengan kehidupan yang sebaik-baiknya. Engkau berikan kami umur ini ya Allah untuk senantiasa dapat kami gunakan untuk beribadah kehadirat-Mu ya Allah, yang pada akhirnya nanti kebaikan-kebaikan dapat kita raih di akhirat kelak dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.